Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang masih di bab program linier. Ini adalah pertemuan terakhir yaitu penyelesaian program linier. Tetap semangat ya anak-anak belajar ya. Bagus. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan titik-titik pojok pada grafik masalah program linier. Yang kedua, siswa dapat menentukan solusi dari masalah program linier. Jadi anak-anak kita akan membahas tentang penyelesaian program linier yang menggunakan metode titik pojok. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu pengertian dari nilai optimum suatu fungsi objektif. Di dalam suatu proses produksi, memaksimalkan keuntungan merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Keuntungan maksimal tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk model matematika AX ditambah BY. Dalam program linier, bentuk AX tambah BY yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan tersebut dinamakan nilai optimum fungsi objektif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai optimum itu bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum dan dinyatakan dalam fungsi AX ditambah BY. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penyelesaian program linier, yaitu di mana penyelesaian optimum suatu fungsi objektif ya yang dilakukan dengan menggunakan metode titik pojok. Dengan metode titik pojok, anak-anak kita akan menghitung nilai-nilai yang memenuhi ya. Jadi di sini ada titik-titik pojoknya. Jadi dari model matematika kita akan menggambarkan grafiknya, kemudian kita menentukan daerahnya ya, daerah yang memenuhi. Selanjutnya kita menentukan titik-titik pojoknya ya, seperti ini adalah titik-titik pojoknya. Dari titik-titik pojok ini kemudian kita akan bisa menentukan ya nilai maksimum atau nilai minimumnya ya yang memenuhi dari persamaan AX ditambah BY. Contohnya seperti ini ya, kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi ditentukan nilai maksimum dari 16.000X ditambah 8.000Y dari model matematika berikut. Jadi di sini anak-anak sudah ada model matematikanya. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama ya. Ini adalah persamaan yang kedua ya, pertidaksamaan yang kedua. Ini adalah syarat untuk sumbu Y, X lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian ini adalah syarat untuk sumbu X-nya Y lebih besar sama dengan 0, itu berarti dari sumbu X itu arah ke atas. Sedangkan X lebih besar sama dengan 0, berarti itu adalah sumbu Y yang diarsir adalah arah kanannya. Nah, untuk menyelesaikan model seperti ini, langkah pertama adalah kita mencari titik-titik potongnya ya. Kita mulai dulu untuk persamaan yang 3X ditambah Y lebih kecil dari sama dengan ya 45. Ibu siapkan dulu pen tabletnya. Kita pilih warna yang lain. Kita pilih misalkan warna biru ya. Sini kita tulis dulu untuk persamaan yang pertama ini ya, yaitu persamaannya 3X ditambah Y. Kita tulis dulu sama dengan anak-anak sama dengan 45. Nah, kita akan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Pertama, titik potong dengan sumbu Y itu berarti syaratnya X-nya 0. Nah, anak-anak bisa memasukkan ke sini. Jika X-nya 0, berarti 3 kali 0 ini 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 45. Maka titiknya adalah 0,45. Sebaliknya,
titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y-nya yang 0. Nah, anak bisa menulis sini. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 45. Maka X-nya adalah 45 bagi 3, yaitu 15. Titik potongnya X, Y 15,0. Kita letakkan titiknya di sini, di sumbu koordinat kartesius. Sumbu mendatar ini sumbu X, sumbu yang tegaknya ini adalah sumbu Y. 0,45 berarti X-nya 0, Y-nya 45. Nah, 45 misalkan di sini, tengah-tengah sini. Ini adalah 0,45 ya. Selanjutnya 15,0. X-nya 15 di sini, misalkan 15-nya, Y-nya 0 di sini. Nah, dari dua titik ini kita bisa menghubungkan garisnya ya. Nanti anak-anak bisa menghubungkannya. Nah, kemudian persamaannya tadi adalah lebih kecil sama dengan, maka nanti garisnya tegas, yang diarsir adalah daerah ke bawah sini ya anak ya, karena lebih kecil. Bukan daerah atas, bukan. Sekarang persamaan yang kedua. Kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Sama seperti tadi, kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini 0. 2Y sama dengan 60, berarti Y-nya 60 dibagi 2, itu 30. 0,30. Titik potongnya. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti 3X sama dengan 60. Karena ini 0 ya. X-nya berarti 60 dibagi 3, itu 20. Kita tuliskan 20,0. Kita letakkan di sini di sumbu koordinat kartesiusnya. 0,30, X-nya 0, Y-nya 30. Di sini ya. 0,30. Kalau ini tadi adalah 15,0. Ini adalah 0,30 ya. Di sini. Selanjutnya 20,0. Berarti di sini adalah 20,0. Anak-anak tarik garis ya, garis hubungnya. Ini itu yang rapi, mencari ya hubungnya. Lebih kecil berarti ke bawah lagi ini ya yang diarsir. Sehingga kita bisa menentukan nanti titik-titik pojoknya ya, di sini, kemudian di sini titik potongnya, kemudian di sini ya. Nah, itu adalah dari persamaan kita menggambar grafiknya. Bisa dilihat gambar yang rapinya ya, sebelah sini. Nah, ini gambar yang rapinya tadi. Kita arsirkan tadi daerahnya yang di bawah sini anak-anak ya. Nah, ini yang adalah yang memenuhi daerahnya. Tadi di sini misalkan titik A di sini B, berarti sini C, kemudian di sini D-nya. Nah, kalau A berarti koordinatnya 0,0 ya. Ini titik A, titik B. Nah, titik B di sini 10,15. Dari mana caranya? Caranya seperti ini ya. Mencari titik B. Ibu tuliskan di sini caranya. Mencari titik B itu menggunakan persamaan ini ya. 3X ditambah Y sama dengan 45. Kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Jadi persamaan ini kita sama dengankan dulu ya. Nah, anak lihat yang sudah sama adalah koefisien X-nya. Maka tinggal kita kurangkan. Jadi kita kurangkan berarti 1Y dikurang 2Y min Y. 45 dikurang 60 negatif 15. Maka Y-nya adalah 15. Kita substitusikan busa persamaan pertama atau kedua, Ibu ambil ke persamaan sini ya. Berarti kita tulis 3X ditambah Y sama dengan 45. 3X, Y-nya kita ganti dengan 15. Sama dengan 45.
3X sama dengan ini dikurangkan ya. Berarti 45 dikurang 15 itu adalah 30, maka X-nya adalah 10. Sehingga koordinat titik B itu X-nya 10, Y-nya 15. Itu adalah mencari titik B anak ya. Ini adalah 10,15. Kita tuliskan di sini 15. Untuk titik C berarti di sini 0,30. Untuk titik D-nya berarti di sini adalah 15, X-nya 15, Y-nya 15,0. Selanjutnya kita cari ke fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektifnya berarti ini tadi ya, 16.000X ditambah 8.000 Y. Yang pertama kita masukkan untuk 0,0 karena X-nya 0, ini 0 ditambah 0 nilainya 0. Yang kedua kita masukkan untuk X 10,15. Berarti ini dimasukkan 10 jadi 160.000 ya, ditambahkan ya 16 kali 10. Jadi ini kita tambahkan lagi berarti 15 kali 8 anak-anak berarti 120.000 ya. 120.000 ditambahkan ini hasilnya 280.000. Nah, untuk persamaan fungsi C 0,30 berarti X-nya 0, ini 0 ya, 0 ditambah C-nya 30, Y-nya 30 berarti 8 kali 30 240.000 dijumlahkan 240.000. Selanjutnya ini untuk titik D F-nya 15,0 berarti X-nya 15. Nah, bisa hitung berarti 15 kali 16 ya ditambah dengan 0 kali 8.000. 16 kali 15 berarti bisa dihitung ya. Kita hitung dulu 16 kali 15 anak-anak dihitung dulu 30 simpan 1 8 6 1 0 240 ya. 240.000. Sedangkan di sini ditambah dengan karena Y-nya 0 berarti 8.000 dikali 0 sehingga jumlahnya 240.000. Karena yang ditanya tentukan nilai maksimum ya, berdasarkan soal tentukan nilai maksimumnya, maka bisa kita katakan nilai maksimumnya adalah 280.000. Jadi nilai maksimum sama dengan 280.000. Ini adalah nilai maksimumnya. Ini adalah penyelesaian dari program linear ini. Kita lanjutkan ke masalah berikutnya, anak-anak. Nah, di sini adalah soal yang berbentuk cerita. Maka langkah pertama kita harus merubah soal ini ya, mengubah ke dalam model matematikanya. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya seperti tadi ya. Ibu bacakan dulu soalnya. Suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Bila setiap tas untung Rp3.000 dan setiap sepatu untung Rp2.000, maka berapakah banyak tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu supaya diperoleh keuntungan maksimal? Baik. Untuk menjawab soal ini, kita buat dulu model matematikanya ya, anak-anak. Kita tuliskan di sini model matematikanya ya.
model matematikanya. Nah, di sini kita harus melihat dulu benda apa yang diproduksi, yaitu tas dan sepatu. Berarti kita misalkan X-nya itu adalah tas, ya, Nana, Y-nya adalah sepatunya. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan untuk membuat tas dan sepatu ini memerlukan unsur A dan unsur B. Berarti kita mulai dulu dari unsur A, ya, dari unsur A. Nah, unsur A ini berapa yang diperlukan, ya? Untuk tas memperoleh unsur A, kita lihat di sini adalah 1. Berarti kita bisa tuliskan 1X karena tas, ya. Atas ini adalah X-nya. Kita bisa menuliskan X. Ditambah, kita lihat lagi unsur A untuk sepatu. Sepatu ini Y memerlukan 2 unsur A. Berarti adalah 2Y. Kemudian berapa yang diperlukan dalam seminggu? Itu adalah 4 unsur A. Berarti kita menulisnya kurang dari sama dengan 4. Jadi tidak boleh melebihi dari persediaan atau kapasitas yang ada. Selanjutnya ke unsur B. Unsur B berarti kita lihat untuk tas berapa yang diperlukan. Untuk tas ini memerlukan 2 unsur B. Kita tuliskan berarti 2X ditambah untuk sepatu berapa unsur B-nya? Memerlukan 2 unsur B. Kita tuliskan berarti 2Y. Berapa yang tersedia, ya, kapasitasnya adalah ini adalah 6 unsur B. Berarti sini adalah 6. Nah, ini adalah model matematikanya. Kita tambahkan lagi untuk sumbu X itu selalu lebih besar sama dengan 0. Sumbu Y juga lebih besar sama dengan 0. Persamaan ini bisa kita sederhanakan, ya. Untuk yang persamaan kedua ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 semua. Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari titik potong untuk yang persamaan pertama yang dulu, ya, anak-anak, ya. X ditambah 2Y sama dengan 4. Kayak tadi, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4 bagi 2. 2 itu 0,2. Selanjutnya, kalau Y-nya yang 0, ininya 0, berarti X sama dengan 4. 4,0. Kita letakkan 0,2 berarti X sumbu X, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya. 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Di sini 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Sini. Sekalian hubungkan, ya. Karena lebih kecil, ini berarti yang diarsir adalah yang di bawah sini. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua ini, ya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Sama seperti tadi, kalau X-nya 0, Y sama dengan 3. Ya, ini sama dengankan dulu. Ya. Kemudian kalau Y-nya ini 0,3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya juga 3. Itu 3,0. Nah, kita gambarkan titiknya 0,3 berarti di sini 3,0, X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Nah, hubungkan dari garisnya, ya. Lebih kecil berarti juga ke bawah sini. Nah, sehingga nanti bisa ditarik titik arsirannya adalah yang sini, ya, titiknya. Kalau di sini titik O, titik 0, sini A, sini titik B, sini titik C. Misalkan, nah, kita harus menentukan dulu berapa titik B-nya, ya. Kita lihat gambar yang rapinya di sebelah sini, ya. Nah, ini gambarnya yang rapi, ya, anak-anak, ya. Tadi sini tadi, ya, 0,3.
Jadi adalah persamaan yang kedua. Tadi Ibu di sini tadi persamaan yang pertama tadi adalah X ditambah Y ya kurang dari 3. Yang ini tadi persamaan 2 dengan 4 tadi persamaannya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kenapa titik potongnya adalah 2,1 ya? Misalkan di sini O, di sini adalah A, sini adalah titik B, sini adalah titik C. Nah, kita cari dulu bagaimana mencari titik B ya. Ibu tulisin aja ya. Ini mencari titik B. Cari titik B. Kita tuliskan dulu persamaannya ya. Persamaan ini kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 3. Kita sama dengankan dulu. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini kita lihat yang sudah sama adalah variabel X-nya. Berarti ini bisa dikurangkan. Sehingga di sini 1Y dikurang 2Y. Ini adalah min Y. 3 kurang 4 min 1. Sehingga Y-nya adalah 1. Kita substitusi ke sini. X ditambah Y sama dengan 3. Kalau Y-nya 1, berarti X ditambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 2. Sehingga bisa dikatakan titik B, X, Y adalah 2,1. Ini adalah bagaimana mendapatkan tadi titik B-nya ya. Yang di sini adalah 2,1. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaian berapakah keuntungan yang diperoleh, maksimalnya berapa sepatu dan tas dan sepatu yang dihasilkan. Kita cari titik-titik pojok yang kita masukkan ya. Titik pojok O ini 0,0, titik A itu adalah ini 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 ya. Anak-anak ini sumbu tegak sumbu Y, sumbu datar sumbu X 0,2. Titik B-nya adalah 2,1, titik C-nya adalah sini 3,0. Nah, kita masukkan sini berarti nilainya 0 ya, 0. Kalau ini X-nya 0 ditambah 2 kali 2 4.000 jadi sama dengan 4.000. Kita ganti X-nya 2, berarti 3 kali 2, ini adalah 6.000, ditambah 1, Y-nya 1, berarti 2.000 kali 1, 2.000, sama dengan 8.000. Ini titik C, 3,0, berarti kita tulis sini, ya, X-nya 3, ya, 3 kali 3, adalah 9, ya. 9.000 kemudian ditambah Y-nya 0 9.000. Maka bisa kita lihat di sini ya berapakah keuntungan maksimal yang dihasilkan ya, berapakah banyaknya tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu supaya diperoleh keuntungan maksimal. Maka bisa kita lihat di sini nilai maksimalnya adalah di titik sini ya 9.000 yaitu di titik 3,50 ya. Jadi keuntungan maksimal itu adalah 9.000 ya, 9.000 rupiah di titik 3,0 ya. Maka bisa kita simpulkan ya, 3 ini adalah X-nya 3, Y-nya 0 ya. Nah, maka bisa kita katakan banyaknya sepatu itu adalah 3 ya. Sepatu itu banyaknya adalah 3 ya, tas ya.
tas tadi X-nya ya. X jadi adalah tas, sepatu adalah Y-nya. Maka bisa dikatakan di sini ya, Ibu hapus dulu. X-nya ini, X-nya tadi adalah tas. Jadi dengan memperoleh keuntungan dengan banyak tas itu 3 buah ya. Sedangkan banyak sepatunya 0 ya. Banyak sepatu 0. Ini adalah jawabannya ya. Jadi keuntungan maksimalnya adalah Rp9.000 dengan banyak tas 3 buah dan banyak sepatunya 0. Itu adalah penyelesaiannya. Jadi anak-anak, Ibu kembali mengulang. Jadi dari soal yang berbentuk cerita, kalian ubah dulu ke bentuk model matematikanya. Kemudian kalian gambarkan grafiknya ya. Kalian gambarkan grafiknya seperti ini tadi ya, dibuat model matematikanya. Kalian tentukan titik potongnya ya dengan sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian di sketsa grafiknya ya, seperti ini. Dibuat sketsa grafiknya yang rapi. Kemudian dicari titik-titik pojoknya. Kalian masukkan ke fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya ini berarti 3000 X ditambah 2000 Y. Oh ya, berarti ada yang tertinggal tadi. Ya, di sini di model matematikanya bisa kalian tambahkan ya. Jadi Ibu tertinggal, jadi bisa ditambahkan di sini untuk fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 3000 ya. 3000 X ditambah ya 3000 tas, 3000 X ditambah 2000 Y. Itu adalah fungsi objektifnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan titik-titik pojoknya sehingga bisa menemukannya. Demikian penjelasan Ibu tentang materi program linier. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya anak-anak. Pesan Ibu jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya. Belajar yang rajin di rumah, membantu orang tua, senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.